نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير. Kali ini babnya keutamaan membaca Al-Quran. Ini bab ini nggak asing, nggak aneh, nggak baru, tapi memiliki keistimewaan, keutamaan. Bab ini mengingatkan kembali kepada kita ayat dan sabda-sabda baginda Rasul menjelaskan tentang keutamaan, baik keutamaan Al-Quran itu sendiri dan keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengapresiasi orang yang khusus mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ini pujian disebut-sebut oleh baginda Nabi. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Ada kalimat baik, pujian. Apa ya istilahnya? Ya, apresiasi. Mengapresiasi orang yang man ta'allama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar, ingin bisa, ingin paham, baik ingin paham bagaimana cara membaca Al-Quran yang bagus, yang disebut tahfidz, ingin juga mempelajari makna isi Al-Quran, tafsir, ingin juga bagaimana menguasai Al-Quran, hafal, tahfidz, dan seterusnya terhadap Al-Quran. Itu dipuji oleh baginda Nabi. Termasuk ya hadirnya kita di majelis ilmu ini, hakikatnya mempelajari yang dimaksud dengan Al-Quran atau firman-firman Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diutamakan. Dipuji kita oleh Nabi, khairukum, terbaik dari kalian, man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari, belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Jadi ada dua di sini ya, yang belajar dan mengajar. Maka orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, dipilih dirinya menjadi pelanjut cerita penerus sejarah risalah Rasulullah tentang Al-Quran. Ketika orang ini diberikan kelebihan luar biasa, itu terhadap Al-Quran. Ada yang bisa Al-Quran itu dari mulai TK, anak-anak TK, usia TK dia sudah mahir baca Quran. Dia belajar Iqra 1, 2, 5, 1 bulan hafal, bisa masuk Al-Quran. Usia 6 tahun dia sudah hafal Quran, baca Quran, bahkan ada yang sudah hafal
Ada yang bisa baca Quran itu sudah usia 20 tahun. Ada usia 20 tahun baru bagus baca Quran. Ada yang usia 30 tahun baru bagus baca Quran. Ada yang usia 40 tahun baru bagus. Lama dia belajarnya, baru 40 tahun. Di 40 tahun baru bagus bacaannya. Ada yang di usia 50 tahun, lewat 5 tahun, berarti 55 tahun. Dia setelah pensiun baru belajar Al-Quran. Ini yang begini ini agak susah nih. Soalnya ya ingat kuncinya, lupa syairnya. Sekarang bisa besok lupa, sekarang bisa besok lupa, tapi masih termasuk kepada kategori yang diikuti oleh Rasul. Dia orang terbaik karena belajar Al-Quran. Ya, pensiun lumayanlah belajar Al-Quran. Ada yang usia 70 tahun nggak bisa baca Al-Quran. Dia belajarnya dari kecil sampai 70 tahun bisa baca Quran. Saya nggak tahu ya kalau di tes menjawab semua apa. Sudah bisa baca Quran. Wallahu a'lam. Ya Bu, Pak, penting belajar Al-Quran untuk bisa Al-Quran. Harus merasa rugi. Bahkan boleh jadi harus menangis. Kalau sampai sekarang belum paham Al-Quran, harus maksa kepada Allah. Ingin bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mampu mengamalkan Al-Quran. Rugi. Tapi masih untung ada di majelis ilmu. Meskipun susah, saya sama Ustaz belum bisa baca Quran. Benar saya belum bisa. Tapi kalau mau jujur saya malu. Soalnya usia saya sudah 45 tahun, sudah 50 tahun. Saya belum bisa baca Quran. Bisa sih dikit-dikit. Ya benar 1, salahnya 9. Pas alladzina amanu baru benar gitu ya. Ulaika baru benar. Yang lain-lain apalagi jarang dibaca. Mikir dulu setengah jam baru ketemu. Itu pun masih salah. Tapi ada di majelis ilmu. Masih beruntung Bapak Ibu. Tuh, jadi alangkah bahagia, alangkah indahnya kalau sudah bisa melafazkan kalimat demi kalimat itu kepada Al-Quran itu. Masya Allah. Banyak orang yang dimuliakan dengan Al-Quran dan ada orang yang dihinakan dengan Al-Quran. Hati-hati. Maka ada 3 hal yang tidak boleh disentuh dengan jalan menistakan. Kalau bisa memuliakan Allah, Rasulullah dan Al-Quran. Lihat orang-orang yang menghinakan Allah, menistakan Allah, melecehkan, merendahkan Allah, Rasulullah, kemudian Al-Quran. Hakikatnya Allah yang menentukan, dia akan jatuh sendiri. Allah yang akan menghinakan. Maka sebaliknya ketika didasari dengan hati keyakinan, keimanan, lebih penuh keteguhan di dalam hati terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, mulialah dia. Bukan hanya saja dia akan merasakan kemuliaan dunia, akhirat dia termasuk kepada orang-orang yang diutamakan. Mudah-mudahan kita termasuk itu Bapak ya. Tuh, luar biasa kepada Al-Quran. Di antara yang dimuliakan, yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah pertama, yang mempelajari Al-Quran tidak ada kata terlambat, tidak ada. Ya, bila perlu mungkin panggil guru privat,
Sekarang banyak metodenya cepat baca Quran. Katanya ada metode 12 jam langsung bisa baca Quran. Ada metode 12 jam cuman 2 atau 3 tahun. 2 tahun metode 12 jam. Al-Quran unik. Karena memang diilhamkan oleh Allah. Unik Al-Quran. Maka nggak usah takut memiliki mahabbah cinta yang begitu dalam kepada Al-Quran, cepat bisanya. Jadi harus ditemukan rasa cinta ruhnya Al-Quran yang dimasukkan ke dalam diri kita, maka mudah kepada Al-Quran. Gitu. Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Mulai gitu ya. Saya belum bisa baca Quran dengan bagus. Mulai dekati ustaz, dekati kiai, dekati guru ngaji, gitu, deketin. Ustaz, saya mau belajar Al-Quran. Nah ustaznya, kalau ustaznya tulus, ikhlasnya, ustaznya ikhlas, ustaznya ahli Quran. Begitu ada orang yang bilang, saya membaca Quran seperti dokter yang ikhlas. Begitu ada seseorang dia bilang saya sakit dok, maka dokter itu merasa manfaat dari kebisaannya. Ya bapak sakit apa, didiagnosa, ini obatnya, sehingga semua Al-Quran juga begitu. Tuh ya. Maka coba syukur-syukur kalau sudah paham, sudah mahir. Yang belum. Maka bagusnya di Asmaul Husna ini adalah membuka bimbingan Al-Quran privat khusus. Ya, privat khusus bagi jamaah. Dibikin platnya di depan, dikampanyekan. Ya, kalau taksim ada, ibu-ibu sudah ada taksimnya, bapak-bapak sudah ada taksim belum? Mau ke ustaz langsung atau belajar di majelis, cara mudah membaca Al-Quran. Saya sebelum banyak kegiatan semacam ini dulu sering privat belajar Al-Quran. 1 bulan bagus dia baca dari nol, dari A, Ba, Ta, Sa begitu. Iya, dari awal begitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan bagus baca Qurannya. Semangatnya, nafsu baca Qurannya itu. Iya, setelah bisa tenang lagi. Dari dulu saya belajar, gurunya sudah 5 nggak bisa. Tuh, memang unik Al-Quran itu begitu. Dia ngajarnya hatinya kudu bersih, niatnya kudu bagus. Supaya apa? Supaya Al-Quran masuk. Tuh Al-Quran. Kenapa demikian? Lihat ayatnya memang demikian. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza, dan kitab ini anzalnahu, kami turunkan itu Al-Quran, mubarakun, di dalamnya ada rahasia keberkahan. Karena keberkahan Al-Quran lalu dipelajari oleh kita bisa. Tuh. Oleh karena itu tumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Insya Allah bisa. Hadis banyak yang menjelaskan tentang kehebatan bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Membaca. Kemudian yang kedua, mengkaji. Tingkatan yang kedua, mengkaji. Belajar membaca, sudah bisa baca. Soal baca mah jangankan orang muslim, orang kafir juga bisa baca Quran. Bahkan tahu isi Al-Quran. Iya, dia tahu ayatnya, begitu mengutip ayat. Ada non-muslim dia mengutip ayat, karena mungkin baca dia sungguh-sungguh, bisa tahu dia, paham surat-suratnya, paham bacanya, bagus juga bacanya. Padahal dia non-muslim. Bahkan kebalikannya, muslim taat dari kecil sampai dewasa begitu ya. Tapi baca Quran masih belum lancar. Tuh. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang hafidul Quran.
menghafal Al-Quran. Ternyata ada non-muslim juga hafal Quran. Tuh, ini hafidul Quran. Ini mau sudah memang kehebatan Al-Quran di situ. Mubarakun, berkah Al-Quran, mudah dihafal. Tapi ada juga susah hafal Quran itu. Surat pendek aja susah hafalnya, susah hafal surah pendek, apalagi Al-Baqarah begitu ya, An-Nisa, Al-Imran, itu surat-surat pendeknya juga susah hafalnya. Memang takdirnya begitu. Nggak sungguh-sungguh sih belajarnya itu. Aneh, ada non-muslim hafal ya Quran. Hebat. Nah, ini yang keempat nih, tingkat tinggi. Yang paling tinggi derajatnya dengan Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada keyakinan terhadap Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itulah yang paling utama di antara orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Bacaannya masih salah jauh kalau dia hafal 30 juz. Bacanya juga banyak salah, nggak tahu ini apa hukumnya, tajwidnya, ya, ikhfa, ikhlas, idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain. Jauh dia mad jadid, mad badal, mad fani, mad asli. Tuh jauh dia itu, nggak ngerti bacanya juga. Dibaca kadang-kadang begitu ya, mentok-mentok aja. Tuh. Tapi ada yang istimewa pada dirinya, pribadinya, cara hidupnya, akhlaknya mencerminkan isi daripada Al-Quran. Dialah yang paling mulia di antara jajaran orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Berarti ada keistimewaan bukan hanya saja karena sebab mahir baca. Banyak yang mahir baca tapi jauh dari amal Al-Quran. Ada orang yang nggak lancar baca tapi bagus pengamalannya terhadap isi Al-Quran. Nah, yang tertinggi itu adalah mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan diilhami oleh Allah. Karena Al-Quran itu adalah nur, cahaya, Quran pembeda, hudan petunjuk, Al-Quran syifaun obat. Jadi ngumpul dan bersumber dari Al-Quran sebagai kebutuhan dalam hidup. Jadi pantas saja kalau Allah menjelaskan demikian. Tuh, baru Al-Quran, saudaraku, bisa memberikan efek positif, pengaruh yang baik kepada diri kita manakala terhadap Al-Quran itu didasari dengan keyakinan. Intinya itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan diturunkannya Al-Quran, huwa, di dalam Al-Quran itu syifaun wa rahmatun. Huwa itu marja dominnya ke Al-Quran. Al-Quran itu adalah di dalamnya mengandung unsur pertama syifa, obat. Itu ada pengaruh. Baca Al-Quran jadi obat, ngaji jadi obat. Mudah-mudahan yang sakit datang ke sini sembuh.
barokah Al-Quran, syifa obat, warahmatun, dan menjadi sebab kasih sayang Allah lil mu'minina. Nah, kalimat ini kesimpulannya, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Baru Al-Quran memberikan pengaruh baik ketika dibaca, dipelajari, dihayati, bertadabbur kepada Al-Quran. Ilmu ini kalau ada di dalam diri kita itu meyakini kepada keagungan, kebesaran Allah lewat firman-Nya Al-Quran. Jadi harus iman dulu. Kalau begitu perbaiki imannya. Perbaiki imannya, iman menumbuhkan rasa mahabbah, cinta kepada Al-Quran. Masih membaca Al-Quran, cinta begitu, responnya baik, ya. Wala yajidu zalimina illa khasara, dan tidak akan terpengaruh Al-Quran bagi orang-orang yang zalim, meskipun dia hafal Al-Quran 30 juz. Tidak. Bagi orang yang beriman, meskipun Bismillahirrahmanirrahim jadi surga. Bayangin Pak, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat saja bagi orang yang beriman punya pengaruh yang sangat besar dunia akhirat. Bayangin, Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Maka kesimpulannya yang beruntung itu orang yang ngaji. Yang ngaji ya bapak-bapak sama ibu seperti ini, termasuk orang yang beruntung. Luar biasa ya. Dalam surah Fatir ayat 29 dan ayat ke-30, Allah menggambarkan tentang amalan, di antaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah berarti ngaji, tadarus gitu ya. Kemudian wa aqomus sholat, mendirikan sholat. Yang kedua, yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Orang yang rajin sedekah, rajin berinfak, sirron terang-terangan, sirron sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan atau terang-terangan. Tuh, yarjuna tijaratan lan tadur, mereka itulah yang sedang melaksanakan transaksi jual beli, tijarah atau jual beli, artinya perbuatan lan tadur yang tidak akan pernah merugi bagi dirinya. 3 amalannya Pak Ibu. Pertama, yarjuna kitabullah, rajin membaca Al-Quran. Sekarang kan ada program 1 hari 1 juz. Ya baik, kita mas 1 hari 1 ayat itu luar biasa. Ya, 1 hari 1 ayat. Ini jangan sampai ini nunggu Ramadan, nanti baru saya hatam nunggu Ramadan. Banyak nunggak karena jarang dibaca, susah bacanya, kemudian capek, apalagi dalam keadaan puasa. Ditunggu katanya ntar habis taraweh pada ngantuk. Ya habis taraweh perut kenyang, susah baca Quran. Siang hari tidur juga. Akhirnya nunggak aturan 30 juz, baru 20 juz. Itu pun juga mati-matian. Tanggal 25 udah pulang kampung, udah lewat aja deh. Nggak hatam 30 juga. Tuh, dari sekarang nih menuju Ramadan, dari sekarang. Niatkan dari sekarang. Sudah mulai dari Al-Baqarah. Terus dari Al-Baqarah sudah mulai. Terus niat Ramadan, sambung aja nggak apa-apa. Karena kita memang bukan ahlinya. Imam Syafi'i kalau Ramadan beliau bisa menghatamkan puluhan kali beliau menghatam Quran. Itu ya, kita mah hatam Quran 3 tahun baru hatam. Kadang belum pernah hatam Quran. Ada di sini mungkin ya, saya belum pernah hatam Quran. Itu mikir dari sekarang nih harus hatam Quran. Kenapa Ustaz? Jadi
Kan kita mau ngaji hadis. Nah dia bisa langsung kesimpulan aja. Ini prolognya begini. Baca Quran, sholat, kemudian sedekah. Tijaratan lan tabur, inilah amalan yang tidak akan pernah merugi. Apa kelebihannya? Liyuwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahala dari 3 amalan. Quran, sholat, sedekah. Disempurnakan oleh Allah pahala. Masya Allah, 1 huruf membaca kalimat dari Al-Quran hakikatnya 30 huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf, tapi pahalanya 30 huruf. Sekarang surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, berapa huruf yang kita baca? Ketika sholat dibaca, semakin panjang suratnya, semakin banyak hurufnya. Cuman kalau terlalu panjang, gemetaran juga tuh jamaah. Belum makan, habis meriang, begitu ya. Udah 70 tahun, gitu ya. Duduk dia. Yang dibaca Al-Baqarah 100 ayat baru. Kira-kira begitu. Luar biasa. Pokoknya istimewa aja. Yang pertama, liyuwafiyahum ujurahum, pahalanya disempurnakan oleh Allah. Yang kedua, wa yazidahum min fadli, Allah akan menambahkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Maksudnya apa? Allah membahagiakan kita. Ada pengaruh terhadap kesehatan, terhadap rezeki, ada pengaruh terhadap usaha lancar, ada nyari jodoh susah, udah ketemu, coba aja kalau nggak percaya. Itu. Ini adalah kalimat yang mengandung unsur keberkahan. Syaratnya tumbuhkan rasa keyakinan terhadap Al-Quran. Tidak jarang orang yang hebat hidupnya karena sebab apa? Paham Al-Quran dan dia mengamal Al-Quran. Masya Allah. Kayak Ustaz itu bingung rezekinya. Ya, bingung rezekinya. Kalau bisnisnya nggak ada bisnis yang dijalani, ya, kalau kerja di instansi tidak jelas kedudukannya dan tidak laku, tidak punya ijazah, ia melamar kerja mungkin nggak diterima, itu nggak jelas. Ya, giliran bikin surat kelakuan baik, insya Allah Ustaz bagus begitu. Ya. Tapi ditanya lulusan mana, Ustaz tidak punya ijazah. Ya, persyaratannya tidak terpenuhi. Kecuali begitu yang punya perusahaannya jamaah kajian Asmaul Husna, itu pun juga nggak pakai persyaratan karena kasihan diam-diam dia diterimanya, ya tidak interview, tidak gitu. Insya Allah kalau melamar imam masjid mungkin diterima begitu ya. Ini Ustaz nggak jelas rezeki Ustaz, rezeki 12 namanya. Hari ini nggak ada, udah disiapkan oleh Allah. Iya, tiba-tiba sore dipanggil mimpin tahlil. Mimpin tahlil Ustaz mah. Itu ya, pokoknya ada yang meninggal Ustaz. Tuh, memandikan, mensalatkan, nganterin ke kuburan, pulang selesai masih terus Ustaz mah berfungsi. Ya, mayat sudah dikuburkan, Ustaz masih berperan. Malamnya tahlil. Ada yang sampai 7 hari berturut-turut. Kalau 1 kali tahlil 300.000 kali 7 kali, nunggu 40 yang akan datang. Tuh, gitu ya. Enggak pernah berhenti rezekinya. Gitu. Beseknya aja beda Ustaz mah. Jamaah 1, Ustaz mah 2 beseknya. Tuh ya. Itu barokah Al-Qur'an. Pokoknya udah bersama. Luar biasa Pak dengan Al-Quran. Dasarnya keyakinan sudah dimuliakan oleh Allah. Ini masuk ke hadis. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Harus mempelajari Al-Quran? Harus bisa Al-Quran? Harus bisa. Karena ternyata Al-Quran itu adalah sebagai teman setia, teman yang menjanjikan untuk kita. Al-Quran
Masya Allah. Istri cinta kepada suami, suami cinta kepada istri. Sebatas itu kita. Tapi Al-Quran siap menemani, mengawal kita sampai ke hadapan Allah. Gak main-main Al-Quran. Dimasuk ke hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tufasiru masyirata yawma walilatin illa ma'adiya muharramin alayhi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an. Baginda Nabi bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti akan datang yaumul qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong li ashabihi, bagi pembacanya. Jangankan di alam, ketika kita disoal oleh Allah di padang mahsyar, sejak di alam barzah Al-Quran bakal datang menjadi cahaya bagi kita. Al-Quran luar biasa. Di hari kiamat datang Al-Quran memberikan kesaksian, wahai Allah, inilah hambamu yang dimana aku selalu dibacakannya. Al-Quran datang membela, setiap huruf membela, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat membela kepada kita. Mungkin itu yang digarisbawahi oleh ulama, kenapa dia itu bacanya baru lancar kalau Yasin. Yasin melancar, giliran Al-Maidah mentok-mentok katanya. Kalau Yasin, coba Bapak lagi tadarus masuk ke surat yang sering dibaca, oh langsung berebet begitu ya. Ya Pak ya, sedikit kesalahan. Coba kalau Yasin lancar. Orang nggak bisa baca Quran, baca Yasin nggak bisa. Iya, nggak bisa baca Quran, tapi baca Yasin nggak bisa. Hebat. Al-Qurannya begitu tuh. Kalau jemaat Yasin, pindah rumah Yasin, anak nikahan Yasin, ya. Kalau orang meninggal apalagi Yasin. Nggak ada orang meninggal baca Al-Baqarah, nggak ada. Tapi Yasin, ya Pak ya. Kita baca Al-Baqarah ada yang meninggal, kayaknya nggak laku itu. Baik kalau Yasin salah ya tidak. Cuma niatnya aja. Saya misalnya cuma Yasin lancar, ya udah Yasin aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena sama keberkahannya. Ya, bukan mengkhususkan Yasin. Misalnya cuma Yasin. Karena dari dulu bacanya Yasin sampai sekarang. Dari usia 20 tahun sampai 70 tahun yang dibaca Yasin, ya pantas saja Yasin begitu. Kan ditanya jemaah, Bapak surah Yusuf belajar asing surah Yusuf, Yasin insya Allah. Ustaznya pakai buku Yasin, jemaahnya nggak pakai buku, lancar jemaahnya. Gitu ya, coba ustaznya surah Maryam, Bapak ngikutin, nggak bisa ngikutin. Tapi kalau Yasin bisa, berarti ini soal kemampuan. Gitu ya, Al-Quran dibaca, walaupun satu kalimat, satu ayat, satu surat baca, insya Allah kelak di hari kiamat karena didasari dengan keyakinan menjadi syafaat. Biasa ya. Kemudian yang kedua, dari Anas bin Sam'an Roha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya, yang baca, yang belajar, yang hafal, yang dulu mengamalkannya di dunia, didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Yang keduanya saling berbantah-bantahan mengenai ahli mereka masing-masing. Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah. Begitu juga dengan surah Al-Imran. Membela berlomba-lomba tuh ayat
surat itu datang. Berarti setiap malam Jumat Yasin, hajatan Yasin, begitu ya. Tuh pindahan rumah Yasin, buka toko Yasin, Yasin yang datang membela dirinya. Itu. Kenapa dibeli Yasin? Kalau Quran banyak ayat-ayat yang penuh hikmah. Katanya ada juga si Ustaz yang mengatakan biar ente jodoh, katanya baca surah Yasin ayat ke-36. Itu katanya fadilahnya ente jodoh. Udah siapa lagi yang susah cari jodoh? Kesini baru 2 bulan putus lagi. Begitu ya kesini baru 1 bulan putus lagi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ada katanya supaya cepat berangkat haji. Wa ating bin nasi bil haji yahtuka rijala wa ala kulli dhamir yahtina min kulli fajrin amik. Padahal itu bukan doa, ya memang Al-Quran mengandung fadilah. Wa yajidahu min fadli. Bahasa juga begitu. Wa yajidahu min fadli itu. Tapi kata sebahagian itu bid'ah. Karena Rasulullah mengajarkan itu. Dilihat dari sisi hikmah. Al-Quran mengandung fadilah. Intinya maka pada Al-Quran tidak akan pernah ada yang disia-siakan oleh Allah. Satu huruf dari Al-Quran, maka tidak bisa main-main dengan Al-Quran. Ya, lihat orang yang menisahkan Al-Quran dia akan dihinakan. Orang yang memuliakan Al-Quran dia akan derajat oleh Allah. Apalagi mengamalkan, dimuliakan, menyelamatkan. Kelak di hari kiamat dia surat yang dibaca berlomba-lomba membela kita. Tuh, jadi udah jaminannya itu. Berarti tidak ada pilihan lain kecuali mulailah kita bertadarus Quran. Dari Abu Umamah Rokaiyah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya. Dari Utsman bin Affan Rokaiyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Keutamaan yang membaca Al-Quran. Yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramatil baror. Orang yang membaca Al-Quran dan membacanya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya, makhrajnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus tajwidnya, makhrajnya. Tertib begitu ya. Orang yang membaca Al-Quran bagus, bihi ma'asafaratil kiramatil baror. Kelak di hari kiamat akan digabungkan dengan para malaikat. Masya Allah, yang taat dan soleh kepada malaikat. Jadi temannya malaikat. Kalau sudah sekelilingnya itu adalah makhluk Allah yang hebat, maka mendatangkan kebahagiaan kepada dirinya. Tuh. Kemudian wallazi yaqra'ul Quran, dan yang membaca Al-Quran, wa yatana'ta bihi, kemudian sulit dia membacanya. Satu kalimat mikir salah, balik lagi begitu nih. Ini gambaran orang yang lancar baca. Baca salah, balik lagi. Kecuali bacanya sendiri di rumah. Kalau baca sendiri di rumah lancar. Kalau Baqarah lancar, kalau Imran lancar, lancar lagi terus lancar, nggak ada salahnya. Nggak mahir dia, banyak salahnya. Wa huwa alaihi yusaddul lahu ajrun, 2 pahala.
Itu ya. Orang yang nggak lancar baca, mikir dan capek. Kalau seperti Ustaz Abbas mau ajar, menelereng begitu ya, lancar, tahu-tahu selesai Al-Baqarah. Ini satu kali duduk selesai Al-Baqarah. Kita 3 hari baru selesai Al-Baqarah. Begitu ya. Nih, yang mikir dan capek pahalanya 2. Ledang mikir dan ledang capek. Capek baca Quran itu Pak, kalau belum lancar sampai keringatan, itu ya pahalanya 2. Jadi tetap ada keuntungan terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi wasilah bagi kita turunnya rahmat dari Allah beserta keberkahan di dunia ini, memberikan dampak positif terhadap diri, terhadap tubuh, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap segala ikhtiar kita. Akhiratnya datang menjadi syafaat. Kiranya itu, silakan yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak ada akan saya simpulkan. Jadi Al-Quran memang menjadi sebab kedekatan kita kepada Allah. Ulama memberikan tuntunan ketika akan membaca Al-Quran supaya mendatangkan fadilah. Baca kalimat ini, Rabbana innana taqarrabna ilaika zulfa bitilawati kalamikal karim. Rabbana ya Allah, innana sesungguhnya kami, atau Rabbi inni taqarrabni, bisa dengan jamak, innana taqarrabna ilaika, aku dekat kepadamu wahai Allah. Zulfa ingin menemukan segala kelebihan yang ada dalam Al-Quran. Bitilawati kalamikal karim, dengan wasilah membaca kalam yang mulia ini. Baru membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya gitu. Jadi baca dulu, itu namanya tawasul Quran. Ya, berwasilah dengan Al-Quran. Rabbana innana taqarrabna ilaika zulfa bitilawati kalamikal karim. Maka Rabbana innana taqarrabna, besoknya lagi, mulai lagi. Rabbana innana taqarrabna ilaika zulfa bitilawati kalamikal karim. Begitu. Ya, alhamdulillah. Setiap membaca Al-Quran, baca kalimat itu. Apa tujuannya? Menyatakan diri dekat kepada Allah, mengharapkan rahasia keberkahan datang dari Al-Quran, memberikan pengaruh kepada kita. Tuh, dengan kalimat ungkapan tadi, Rabbana innana taqarrabna ilaika zulfa bitilawati kalamikal karim. Hafalin ya? Hafal. Setelah selesai baru dibaca doa, ya, doa untuk keberkahan. Jadi petunjuk, jadi kekuatan, jadi hujah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Jadi ini permohonan kepada Allah. Pertama pengharapan, kedua permohonan kepada Allah dengan sebab membaca Al-Quran. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض